Oke, pertama adalah kita belajar tentang definisi simple past tense. Kita menggunakan simple past tense ketika satu, the event is in the past, and then yang kedua, habit in the past atau kebiasaan di masa lalu. Kemudian ini yang penting, the event is completely finished. Jadi kejadian tersebut sudah selesai, sudah tidak berlaku lagi. Kita ulang lagi, yang pertama tadi adalah terjadi di masa lalu, kemudian kedua untuk kebiasaan di masa lalu, dan yang ketiga adalah kejadian tersebut sudah selesai. Sebelum kita lebih jauh lagi, tidak ada salahnya kita pelajari tentang apa itu contoh kejadian di masa lalu. Nah, contohnya satu, she made a cake yesterday. Dia membuat sebuah kue yesterday. Di situ ada kata yesterday. Yesterday itu menandakan bahwa itu sudah kemarin, berarti sudah lewat. Kemudian ada kata made, saya garis bawah merah dan warna juga merah. Itu adalah membuat. She made a cake yesterday. Jadi ada kata yesterday itu yang menandakan bahwa masa lalu. Kemudian contoh yang kedua, I lived in Surabaya in 2003. Saya tinggal di Surabaya tahun 2003. Ingat, tahun 2003 itu berarti sudah lama sekali. Contoh yang ketiga, Mrs. Tina stopped a big bus the day before yesterday. Bu Tina itu menghentikan sebuah bis besar the day before yesterday, itu adalah kemarin lusa. Ingat, sudah kemarin lusa berarti sudah lewat. Contoh yang keempat, my son cried last night. Anak laki-laki saya menangis tadi malam. Ada kata tadi malam, berarti sudah lampau, sudah lewat juga. Kata kerjanya cried, berwarna merah dan bergaris bawah merah. Contoh yang kelima, 2 years ago we visited Jakarta. 2 tahun yang lalu kami mengunjungi Jakarta. Ingat, 2 tahun yang lalu, berarti sudah lewat. Dari kelima contoh tersebut yang menandakan simple past tense, mereka semuanya sudah terjadi dan saat ini kejadian tersebut sudah selesai. Sudah tidak berlaku lagi kejadian tersebut. Sebelum lebih jauh, tidak ada salahnya kita mempelajari tentang verb to, kata kerja bentuk kedua. Kenapa kata kerja bentuk kedua? Karena di simple past tense nanti kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Untuk diketahui, kata kerja bentuk kedua itu ada 2 macam. Yang pertama, regular verb atau kata kerja yang beraturan. Itu yang seperti apa? Itu adalah dia verb 1 plus ed atau ied. Jadi regular verb itu cukup kata kerja pertama tambah dengan ed atau ied. Seperti apa contohnya? Kita lihat di sini, verb 1 and verb 2. Kata kerja pertama dan kata kerja bentuk kedua. Untuk kata kerja pertama, misalnya dia ada kata cook, memasak. Ketika berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, kita cukup menambah dengan ed menjadi cooked. Itu contoh regular verb. Contoh yang kedua, watch, menonton. Ketika dia kata kerja bentuk kedua, dia menjadi watched. Cukup tambah dengan ed di situ. Contoh yang ketiga, ada kata cry, menangis. Dia berubah menjadi cried. Nah, kita lihat di situ. Kalau tadi cooked, kemudian watched, ini kok cried. Lihat, kata cry itu berakhiran terakhir adalah huruf y hurufnya. Ketika ada kata kerja pertama berakhiran dengan y, untuk kata kerja berdua y-nya berubah menjadi ied, jadi cried. Lihat contoh berikutnya. Ada kata study, belajar. Kita lihat di situ. Study itu berakhiran dengan huruf y. Berarti dia nanti y-nya berubah menjadi ied. Kita lihat. Nah, menjadi studied. Keempat contoh tersebut adalah contoh dari kata kerja regular verb, kata kerja beraturan, karena cukup nambahi ed atau ied di belakangnya. Nah, selanjutnya kita melihat yang kedua adalah kata kerja
yang tidak beraturan atau irregular verb. Kalau tadi kata kerja beraturan, kita cukup nambah dengan ed di belakangnya. Ini berbeda. Contohnya adalah kata seperti di bawah ini. Ada kata eat, makan. Dia tidak boleh tambah dengan ed karena dia adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, jadinya gimana? Kita lihat di sini. Dia akan berubah menjadi ate. Eat, kata kerja bentuk pertama. Ketika kata kerja bentuk kedua, dia menjadi ate. Contoh berikutnya. Go, pergi. Katanya singkat, go, pergi. Tapi dia termasuk irregular verb. Karena apa? Kata kerja keduanya dia tidak tambah dengan ed, tapi menjadi went. Ya, go menjadi went. Contoh berikutnya lagi. Ada kata write, menulis. Dia tidak boleh ditambah dengan ed karena dia adalah irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Nah, kemudian dia berubah jadi apa? Dia berubah menjadi wrote, menulis. Satu contoh lagi, ada kata drive di sini, mengendarai. Dia tidak boleh menjadi driven, tapi lihat, dia menjadi drove. Nah, 4 kata tersebut adalah contoh dari kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb dari simple past tense. Oke, setelah kita mempelajari tentang kata kerja kedua, sekarang kita masuk ke komposisi simple past tense. Seperti apa? Kita lihat. Untuk kalimat positif, ketika dia simple past tense, cukup dengan subjek, kemudian tambahi dengan verb kedua. Simple kan? Sederhana bukan? Itulah, makanya disebut dengan simple past tense. Ada kata simple itu berarti sederhana, berarti rumusnya, komposisinya juga enggak terlalu panjang, cukup ada subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua. Ingat, kata kerja bentuk kedua untuk simple past tense. Kita lihat contohnya. Nah, untuk subjek contohnya adalah dengan I, he, she, it, you, kemudian we, they. Semua subjek tersebut untuk kalimat positif dia ditambah dengan kata kerja bentuk kedua. Ya, apapun subjeknya, untuk simple past tense dia cukup ditambah dengan kata kerja bentuk kedua. Nah, sekarang komposisi atau rumusnya kita lihat di sini. Contohnya, tadi kan untuk kalimat positif subjek kemudian kata kerja bentuk kedua. Nah, ini he studied English last night. Lihat yang tanda merah itu apa, nanti kita pelajari. Dia belajar bahasa Inggris tadi malam. Tadi malam, saat ini sudah tidak. Nah, di sini he sebagai subjek, kemudian studied sebagai kata kerja bentuk kedua, simple past tense. Cukup subjek dan kata kerja bentuk kedua. Studied itu adalah kata kerja bentuk kedua yang mana kata kerja bentuk pertamanya adalah study. Tadi di awal kita sudah bahas bahwa ketika berakhiran dengan ed itu adalah kalimat regular verb atau kata kerja yang beraturan. Study menjadi studied. Contoh yang kedua, 10 years ago my sister stayed in Bandung. Kita lihat subjeknya apa? My sister. Kata kerjanya apa? Stayed. Stay itu dari kata apa? Kita lihat lagi. Dari kata stay, tinggal. Contoh yang ketiga. In 2018, they ate some mangoes every morning. Tahun 2018 sudah lewat. Kita lihat lagi apa subjeknya. They, kemudian kata kerja keduanya adalah ate. Nah, dari kata apa itu? Dari kata ate. Nah, jadi di sini saya ulangi bahwa simple past tense itu cukup dengan subjek dan kata kerja bentuk kedua. Itu untuk kalimat positifnya. Untuk negatifnya sampai apa? Kita lihat komposisi berikutnya. Nah, kalimat bentuk negatif tetap subjek di awalnya, kemudian diikuti dengan didn't atau did not yang artinya adalah tidak. Kemudian kata kerja yang sebenarnya adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kalau tadi di awal simple past tense yang positif dia pakainya adalah kata kerja bentuk kedua, sekarang dia pakai kata kerja bentuk pertama. Kita lihat
contoh kalimatnya. Nah ini, he didn't study English. Ada kata study, itu kata kerja bentuk pertama diawali dengan didn't atau did not. Ya, yang lain adalah dia tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. Ingat, negatif yang dipakai adalah kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, 10 years ago my sister didn't stay in Bandung. Kita lihat lagi, didn't, kemudian kata kerjanya apa? Stay, kata kerja bentuk pertama. Ya. Yang ketiga, in 2018 they didn't eat some mangoes every morning. Lagi-lagi ada lagi, tahun 2018 mereka tidak makan mangga setiap pagi. Kata kerjanya apa? Tetap kata kerja bentuk pertama. Jadi kita simpulkan lagi, untuk kalimat negatif dari simple past tense tetap simple, subjek, kemudian didn't dan kata kerja bentuk pertama. Apapun subjeknya, pakainya tetap didn't dan kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian untuk kalimat yang ketiga adalah kalimat bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Bagaimana komposisinya? Kalau tadi ini diawali dengan did, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian yang kata kerja bentuk pertama, dan jangan lupa kalimat interrogatif harus ada tanda tanya di situ. Ya. Jadi kalau tadi semuanya adalah awalnya dengan subjek, ini dengan did. Apa arti did itu? Did itu adalah artinya adalah apakah, ya, untuk apa, kalimatnya dengan did. Kita lihat contoh kalimatnya. Did he study English last night? Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam? Ingat, yang bertanda merah itu adalah yang menunjukkan bahwa dia adalah kalimat interrogatif simple past tense. Did kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama dan jangan lupa tanda tanya. Yang kedua, did my sister stay in Bandung 10 years ago? Did, apakah, kata kerjanya stay dan ada tanda tanya di akhir kalimat. Ya, kemudian yang ketiga, did they eat some mangoes every morning in 2018? Did lagi. Kemudian kata kerja bentuk pertama. Kita lihat di sini. Apapun subjeknya, mereka adalah pakai kata tanya adalah dengan kata did. Ya. Sekali lagi, untuk kalimat interrogatif diawali dengan did dan diakhiri dengan tanda tanya. Apapun subjeknya, dia pakainya adalah did. Oke, demikian pembahasan kita tentang simple past tense. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ada kesalahan ya. Dan jangan lupa untuk selalu like and subscribe